Banyak orang terbiasa mengawali pernyataan dari rencana-rencana mereka dengan mengatakan, "Jika Tuhan menghendakinya." Frasa ini mungkin telah menjadi suatu ungkapan klise, tetapi pengakuan tentang tangan Allah yang berkuasa tidak akan pernah usang. Allah memegang masa depan di tangannya dengan anugerah yang cukup dari hari ke hari. Dalam sehat atau sakit, Dia senantiasa memimpin jika kita berserah kepada kehendak-Nya. Ketika kita memandang masa depan dengan suatu keyakinan atas rencana-Nya yang penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat. Kau karuniakan rahmat dan sukacita selama kerja waktu siang. Kau hasil hidup kami dengan berbagi kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Ya Bapa, sebelum beristirahat, kami berhimpun untuk mengagungkan nama-Mu. Ya Tuhan, datang dan sucikanlah ibadah kami ini. Perdengarkan suara-Mu agar hati dan pikiran kami menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur 73 ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5. Kita akan membaca secara berbalasan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, Nyaris aku tergelincir. sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. sehat dan gemuk tubuh mereka, Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mau mendengarkan, hati pun kami buka. Bersabdalah, ya Tuhan, bersabdalah, isilah hati kami dengan
Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, ketika saat ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami yakin penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan memahami, serta diubahkan dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, konteks pembacaan kita pada malam hari ini tentang mimpi Firaun. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari pasti sudah sering mendengar kisah Alkitab tentang mimpi Firaun ini. Kalau kita membaca Kejadian 41 ayat 1 sampai 7, di situ dikatakan mengenai isi mimpi Firaun tersebut. Namun saya tidak akan panjang lebar mengulang secara detail isi mimpi tersebut. Malam hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kita sama-sama melihat apa maksud Tuhan dalam kisah tentang mimpi Firaun itu. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa ada cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Kejadian 41 ayat 25 ini adalah jawaban Yusuf atas mimpi Firaun. Yusuf katakan bahwa kedua mimpi Firaun itu mempunyai arti yang sama. Kedua mimpi itu adalah tanda dari Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang hendak Allah lakukan atas negeri Mesir, bahkan daerah-daerah sekitarnya. Di masa depan akan ada 7 tahun kelimpahan, lalu diikuti dengan 7 tahun kelaparan yang luar biasa. Allah memberikan tanda tersebut kepada Firaun. Lalu pertanyaannya, kenapa harus kepada Firaun? Jawabannya simpel, karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Melalui mimpi Firaun ini, secara khusus Allah mempunyai rencana untuk Yusuf. Melalui Yusuf, Allah ingin menunjukkan kepada Firaun dan seluruh rakyat Mesir siapa Allah Israel itu. Memang benar Tuhan memberi tanda itu kepada Firaun, tapi Yusuf yang memegang kunci untuk bisa mengartikan. Yusuf mampu karena ia memiliki iman kepada Allah. Di sini ingin dikatakan kepada kita, ketika kita memiliki hubungan yang serasi dengan Allah, ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah, maka Allah akan memberikan hikmat untuk melihat
dan mengartikan tanda-tanda akan masa depan. Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi itu, namun Allah juga memberikan hikmat kepada Yusuf untuk dapat memberikan usulan apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Ia mengusulkan agar Firaun memilih seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk berkuasa atas Mesir, supaya ia mengumpulkan dan menimbun gandum selama 7 tahun masa kelimpahan sebagai persiapan menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Dari mimpi yang Firaun alami, ternyata itulah gambar masa depan yang akan dihadapi, bukan saja kepada bangsa Mesir, secara khusus untuk bangsa Israel. Karya Allah dinyatakan melalui mimpi itu. Dari mimpi yang Firaun alami, ternyata itulah gambar masa depan yang akan dihadapi, bukan saja kepada bangsa Mesir, secara khusus untuk bangsa Israel. Karya Allah dinyatakan melalui mimpi itu. Dan lihatlah bagaimana respon Firaun. Keberadaan Yusuf di dekatnya membuat Firaun mampu merespon masa depan yang Allah nyatakan dengan baik. Dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, bukankah tanda-tanda masa depan juga diperlihatkan? Dalam Alkitab, gambaran akan masa depan disampaikan melalui wahyu kepada Yohanes. Kita yang masih diperkenankan menjalankan beragam tanggung jawab sudah pasti tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang mau kita renungkan hari ini melalui firman Tuhan adalah bagaimana respon kita. Apakah masih malas sebagai pengikut Tuhan? Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, apakah kita dapat mempersiapkan diri untuk banyak hal yang sudah Allah persiapkan dan akan nyatakan di dalam diri kita di tengah dunia ini? Kepada kita pun Allah menyatakan kehendaknya sama seperti Firaun. Hanya respon kita yang sampai saat ini berbeda dengan apa yang dilakukan Firaun. Dari sini terjawab Bapak Ibu Saudara-saudari, cara Allah menyelamatkan umatnya itu sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau saja Firaun tidak merespon dengan benar, maka bangsa Mesir, khususnya bangsa Israel saat itu akan binasa. Yang kedua yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan caranya yang luar biasa itu Allah bisa memakai siapapun sebagai alatnya untuk menjadi penerang bagi orang-orang di sekitarnya. Kita tahu Yusuf saat itu adalah seorang narapidana. Kalau bisa dikatakan saat itu ia berada di kasta yang paling terendah. Waktunya juga tidak singkat. Yusuf sudah 2 tahun dulu di dalam penjara. Setelah itu baru dia dipakai Tuhan. Saat ini juga Tuhan melengkapi kita sebagai alatnya untuk menjadi penerang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi murid Kristus yang mengenal Dia. Bukan hanya mengenal, tapi kita juga harus memperkenalkan Dia. Kalau kita naik ke atas di Kejadian 41 ayat 16, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Di situ dikatakan bahwa Yusuf berkata, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Yusuf ingin katakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa bukan karena hebatnya ia dapat mengartikan mimpi Firaun. Namun Yusuf ingin menunjukkan kepada Firaun betapa hebatnya Allah yang ia sembah. Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui peristiwa ini Yusuf bisa memuliakan Tuhan yang ia sembah. Yusuf bisa melihat rencana Allah, rancangan yang dinyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat di atas dunia ini. Saya ingin katakan di sini bahwa Yusuf adalah teladan.
teladan bagaimana merespon Allah. Dalam kesukaran bertahun-tahun ketika dia di penjara, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan, Yusuf menunjukkan konsistensinya yang tahan uji. Yusuf tidak pernah mundur. Yusuf tidak pernah putus asa. Inilah yang Tuhan inginkan dari hidup orang-orang percaya. Melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita, seharusnya orang dapat mengenal Tuhan dari cara hidup kita sehari-hari. Kalau Tuhan memampukan Yusuf, maka yakinlah bahwa Tuhan juga akan melengkapi kita sebagai garam dan terang dunia. Firaun dipakai oleh Allah, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Pasti dipakai Allah untuk menyatakan karyanya. Namun bersediakah kita? Jika kita bersedia, mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita selalu memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang bersedia dipakai Allah. Percaya selagi Allah berkenan atas kita dan keluarga kita, respon dengan sikap hidup yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan sudah mempunyai rencana kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau Yusuf di dalam pergumulannya selama 13 tahun di Mesir, yang awalnya sebagai budak, mempunyai banyak penderitaan, difitnah, masuk penjara. Kesulitan yang dialami Yusuf justru membuat Yusuf rendah hati dan hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Karena kesabaran, penyerahan diri kepada Allah, akhirnya pribadi Yusuf siap menerima kemuliaan Allah melalui Firaun menurut waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Begitupun kita. Hidup dan kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Seperti lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tangan kasih Tuhan selalu memimpin kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan kita selalu mulus. Namun janji Tuhan setiap langkah kehidupan semua sudah Tuhan atur. Langkah demi langkah tangan Tuhan selalu memimpin perjalanan kehidupan kita. Di saat kita mengalami satu pergumulan hidup, belajar dari Yusuf untuk selalu setia, berharap dan selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera untuk kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya hikmat untuk itu semua akan mendatangkan kebaikan. Selama saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari hidup mengasihi Tuhan. Karena itu hidup terus dalam pengharapan akan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salib
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat menjalankan ibadah keluarga pada hari ini dengan baik. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu, dan kiranya firman yang telah disampaikan dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini yang sedang mengalami masa krisis, di mana kasus COVID-19 kembali melonjak dalam negeri kami ini. Kami berdoa bagi mereka yang turut terpapar virus COVID-19, agar kiranya Engkau senantiasa menjamah mereka, agar segera dipulihkan dan dapat menjalani kehidupan kembali dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah yang telah berusaha mengatasi pandemi pada masa ini. Kiranya Engkau membantu mereka untuk bekerja bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk para nakes yang berjuang untuk mengatasi pandemi, merawat pasien COVID-19, agar kiranya Engkau lindungi mereka saat menjalankan tugasnya, agar mereka dapat mengatasi pandemi ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami yakin Bapa, apa yang mereka tabur adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan mereka tuai. Kami juga berdoa untuk warga jemaat GPIB yang sedang sakit ataupun terpapar COVID-19. Engkau yang senantiasa jamah mereka ya Bapa, agar kiranya mereka dapat pulih dari segala penyakit dan dapat kembali memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama kembali. Bapa, kami juga memanjatkan doa pribadi kami. Kepada jemaat, dipersilahkan untuk memanjatkan doa pribadi masing-masing. Ya Bapa, seluruh doa ini kami panjatkan kepadamu dalam anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan gereja, sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu.
mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukan firman Tuhan yang sudah kamu dengar dalam kehidupanmu di tengah keluarga dan masyarakat. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.